بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Di hari yang penuh dengan nikmat ini insya Allah banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tema kita yang pertama ya. Dan yang kedua, kerelaan istri kepada suami. Ini seru banget nih kalau udah membahas masalah keluarga ya. Dan yang ketiga, 3 tanda kehebatan seseorang. Sebelum kita bahas semua ini, Ali ingin sapa dulu yang ada di masjid nih. Assalamualaikum. Dari majelis taklim mana nih? Yes ya, yang kedengeran cuma yesnya doang. Masya Allah ya, mudah-mudahan barokah ya. Perjalanannya barokah dan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Dan baik, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Tamami. Dan nanti kita juga akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, Masya Allah ya. Jangan lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salim barik ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, host setia kita Habib Ali, segenap kru yang bekerja, satu pantun pembuka dari Al-Fakir, Makom Ibrahim terasa nyaman,
seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki. Tuh, kalau yang udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kencang. Jangan lari dari takdir Allah. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat salah satu karya kitab beliau yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dan beliau tempatkan di kitab tersebut pada bab pertama, babul iman, bab tentang iman. Dan beliau awali dengan sebuah hadis yang para ulama sering menyebutnya ini hadis Jibril alaihissalam. Karena hadis ini kronologisnya Nabi sedang ngeriung dengan para sahabat. Lantas datang orang asing, sahabat nggak ada yang kenal siapa dia. Di padang pasir, berpakaian gamis sangat putih, rambut sangat hitam, bahkan terlihat nggak seperti orang habis jalan jauh. Ujuk-ujuk beri salam, kumpul ngeriung dengan para sahabat, deket sama Nabi, bahkan saking akrabnya itu nyadu dengkul sama Rasulullah. Sahabat nggak ada yang kenal siapa ini orang. Lantas begitu kumpul ngeriung dengan Nabi dan para sahabat langsung nanya. Pertanyaan pertama, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ceritain nama saya tentang Islam. Sahabat bingung, nih orang nanya, Nabi jawab bla 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 bla. Kelar Nabi jawab, dia juga yang benerin. Sodakta ya Rasulullah, inti benar ya Rasul. Nanya lagi yang kedua, akhbirni anil iman. Tolong ya Rasul, ceritain nama saya, apa sih itu iman? Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kelar Nabi jawab, dia benerin lagi, sodakta. Engkau benar ya Rasul. Apa kaitannya dengan tema lari dari takdir Allah? Pertama, wahai saudara-saudaraku tercinta, pemirsa Cahaya Indonesia dimanapun Anda berada, di saat kita mengaku beriman, maka wajib percaya dengan rukun iman yang 6. Redaksi hadisnya barusan udah saya bacain. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikatnya, percaya dengan kitab-kitabnya, percaya dengan rasul-rasulnya, percaya dengan hari akhirat, dan yang ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Dan kamu wajib beriman dengan ketetapan yang baik dan buruk dari Allah. Itulah ciri beriman. Maka di saat kita ketemu orang yang menolak ketetapan Allah, menolak lari dari takdir Allah, berarti dipertanyakan keimanannya. Emang saat kelihatannya hasilnya mengecewakan. Jadi kami jadi nyalain Allah. Yuk kita lihat, semua yang Allah udah jadikan nggak ada yang sifatnya kebetulan. Masih dalam kitab yang sama, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ada cerita nih. Bapak Ibu boleh saya cerita ya? Jadi Nabi Allah Isa punya mukjizat bisa matiin orang yang hidup, bisa ngidupin orang yang mati. Salah satu mukjizatnya. Sekali waktu pada zamannya ada orang yang baru berumah tangga. Pengantin baru. Ini yang saya ajak bicara, mohon maaf, pengantin baru apa pengantin terdahulu ini? Tapi walaupun terdahulu insya Allah kualitasnya pengantin baru, Bib. Saya ditanya, Mang kualitas pengantin baru yang bagaimana? Saat gampang saya bilang, pergi belanja ke pasar baru, belum nawar udah diparanin. Paling enak rumah tangga pengantin baru, kalau tidur ada yang ngelonin. Pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang gak ada, naik skuter. Paling enak pengantin baru, masuk kamar dengkul gemeter. Udah mantun terus jadinya ntar. Saya terusin, ini pengantin baru. Lagi sedang asik berhanimun. Ibu tahu hanimun? Ngapain? Ya kayak orang-orang ono bulan madu. Lagi sedang berbulan madu, Allahu Akbar. Al insanu bitafkir wallah bitadbir. Manusia punya rencana, Allah yang nentuin. Dilalainya baru seminggu nikah, lagi sedang asik honeymoon, bini meninggal dunia. Hei, kenal bini? Halo, orang Bekasi tahu bahasa bini apa enggak? Istri.
saya nyebutnya mah orang Jakarta bini aja dah, 4 huruf 2 kata. Biar buat suami betul-betul jadi bini. Apa? Bini, 4 huruf 2 kata, bini bisa bikin nikmat. Iya, ternyata baru umur seminggu meninggal dunia. Kira-kira tuh laki sedih apa enggak, Bu? Sedih apa enggak? Sedih, Masya Allah. Minum air kendi berasa hangat, sedih banget. Begitu istrinya dikuburin, dimakomin, seakan-akan dia menolak takdir Allah, Bib. Dia meronta-ronta, dia naudzubillah min dzalik, nyalain Allah, nggak adil. Saya kan baru pengantin baru umur seminggu lagi sedang enak-enaknya, kenapa bini saya Allah ambil meninggal dunia? Pas memang pada masa zaman Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, bersamaan dia sedang ngeluh, dia sedang menyalah-nyalahkan Allah, lewatlah Nabi Allah Isa. Siapa, Bu? Nabi Allah Isa. Lantas dia tahu tuh yang lewat Nabi Allah Isa, dia minta-minta, wahai Nabi Allah Isa, mohon kiranya kau penuhi keinginanku. Allah nggak adil kepada kami. Kami berumah tangga baru seminggu, ternyata sekarang ajal istri saya Allah udah ambil. Allah nggak adil. Nabi Allah Isa tenangkan, Nabi Allah Isa nasihatkan, jangan begitu. Jangan nyalain Tuhan. Udah ini ketetapan yang lebih baik buat kamu. Terima, ikhlas, ridho. Enggak ya, enggak bisa begitu Nabi Allah Isa. Allah enggak adil. Wahai Nabi Allah Isa, dirayu-rayu nih. Engkau kan punya kelebihan. Allah berikan kelebihan mukjizat, bisa ngidupin yang meninggal. Tolong, minta-minta nih. Ini kuburan bini saya, tolong doain biar bini saya hidup lagi. Bu, Ibu, bersyukur sebagai umatnya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah SAW jangankan buat orang lain, buat dirinya lagi disambitin sama penduduk Taif, berdarah-darah tuh Rasulullah. Jibril datang nawarin, ya Rasulullah, gimana kalau saya terbalikin tubuh ke Taif? Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah sayang sama kita, ntar disimpan tuh syafaatnya buat di yaumil kiamah. Lihat Nabi Allah Isa, ternyata untuk kepentingan pribadi, ternyata dia turuti kehendaknya, didoain. Dan yang udah meninggal dunia hidup lagi. Melanjutkan episode kehidupan yang mesin udah selesai. Karena dia nggak nerima takdir. Takdirnya mestinya istrinya meninggal dunia. Tapi karena dia meronta-ronta, dia menerima, maksudnya nggak mengatakan nggak adil Allah, didoakan hidup lagi. Tapi lihat di saat episode kehidupan dilanjutkan. Begitu istrinya hidup lagi, honeymoon lagi, mesra-mesraan lagi, emang baru seminggu. Halo Bu, kira-kira rumah tangga kalau baru seminggu itu mohon maaf nyetrumnya gimana tuh? Saya aja udah puluhan tahun sama bini, Masya Allah. Udah ada sempet bareng Bu, ikan betok buah markisah. Satu yang dipentok semuanya berasa itu. Iya, ya nggak apa-apa memang bini kita kok. Oke, saya terusin. Singkat kata dilanjutkan episode kehidupan. Karena nih orang nggak nerima takdir. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Di saat suaminya sedang asik tidur di pangkuan istri. Lagi sedang asik tidur nih. Di tempat yang sangat sejuk, pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Tertidur tuh suami di atas pangkuan istri. Allahu Akbar. Lewatlah seorang pemuda. Mengendarai kendaraan kuda. Kalau sekarang kelasnya mobil mewah deh. Ganteng, muda, tampan, tajir, melintir. Lewat tuh depan dia. Kalau bahasa sekarang naik mobil mah ngelakson. Tin, tin. Ya. Godain si perempuan. Dilihat yang lagi tidur, ngorok. Dilihat yang datang, tajir. Dilihat yang lagi tidur, hidung mancung ke dalam. Gak kayak Habib keluar. Dilihat yang baru datang, mancung keluar. Tampan, keren. Dia lupa sama yang udah berjasa sama suaminya. Dia penuhi godaan laki-laki yang baru datang. Bu, itu namanya kamu. Lupa sama lakinya tuh. Dia tergoda sama yang baru datang. Kelihatan rumput tetangga lebih seger. Ternyata dipenuhi undangan tuh, ajakan rayuan yang padahal mohon maaf keluar daripada koridor Allah. Lantas tuh suami lagi sedang asik tidur, digentak aja begitu.
Begitu suami terbangun, ngelihat istrinya udah jalan sama laki-laki lain. Kira-kira Pak suami begini ngelihat bini di depan mata berselingkuh dengan laki-laki lain tuh, kira-kira suami kecewa aja apa kecewa banget Pak? Oh, naik rakit barang Sarini, sakitnya tuh di sini. Bagaimana cara membelah nanas kalau bukan dibelah dua? Laki mana yang tak panas ngelihat bini sama laki-laki jalan berdua? Tuh. Marah ini orang, jengkel. Sementara istri udah berangkat tuh. Akhirnya apa yang dikerjakan? Dia cari lagi Nabi Allah Isa. Dia cari Nabi Allah Isa, ketemu. Apa mintanya? Wahai Nabi Allah Isa, tolong doain biar bini saya mati lagi aja dah. Meninggal lagi. Dan Nabi Allah Isa, enti kok begini? Tadi kan Nabi bilang udah meninggal lebih baik. Saya nggak tahu bakalan begini. Saya nggak tahu bakalan dia selingkuh. Saya nggak tahu bakalan khianatin saya. Tolong doain lagi biar bini saya mati lagi. Didoain lagi. Meninggal lagi, tapi beda. Meninggal yang pertama, kalau dia terima ketetapan Allah, suami ridho, istri meninggal dunia, silahkan masuk surga dari mana pintu yang dia suka. Tuh begitu. Tapi sebaliknya, sekarang meninggal yang kedua, kira-kira suami begitu ridho apa enggak Bu? Ikhlas apa enggak? Jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Ini sebagai ilmu buat kita, tolong. Jangan pernah menolak ketetapan Allah. Jangan pernah bersuuzon dengan Allah. Lihat, saya tutup dengan sebuah hadis. Baginda Rasul kalau ketemu sama sahabat pagi-pagi, Nabi nanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar sampean pagi hari ini? Kalau kita biasa jawab, baik ya Rasul, sehat. Lihat jawaban sahabat, boleh kita tiru nih. Apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kabar kami pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Nabi tegesin lagi, kalau sampean nyatakan beriman pagi hari ini kepada Allah, wa ma alamatu imanikum, cirinya kamu beriman apa? Nabi jawab, mohon maaf, sahabat jawab, 3 jawaban sahabat nih. Boleh kita ambil nih ilmunya. 3 jawaban sahabat. 1 kata para sahabat, cirinya kami beriman, nasbiru alal bala, kami selalu bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kami. Tuh yang pertama, selalu bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kami. Yang kedua, jawaban sahabat apa? Nashkuru ala rakhai, kami selalu bersyukur dengan apa? Anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kami. Karena hidup lain bersyukur nggak ada lagi deh kalau pengen berkah. Pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana harus banyak bertafakur. Kalau hidup mau tambah berkah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga jawaban sahabat, apa? Wa nardo bil qada, kami selalu ridho ya Rasul dengan ketetapan, dengan takdir yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami. Ngedengar jawaban sahabat 3 macam ini, mengatakan ciri beriman, dia jawab 3 hal, Nabi langsung sambut lagi. Apa jawaban Rasulullah? Antumul mu'minuna haqqan, berarti kamu sekalian betul-betul beriman kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi betul-betul buat kita jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Karena ketetapan yang Allah tentukan itulah adalah yang terbaik buat kita. Makan lesehan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Taufikur Rahman, ilmunya Masya Allah ya. Tinggal kita amalkan. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera masuk ke dalam tema kita yang kedua, kerelaan istri kepada suami. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abdul Kafi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.